Bismillahirrahmanirrahim. Biridillah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ikram. Subhanallahi wa bihamdihi wa ala hadzal kitab al-imam yadrisna wa biridil anam Muhammad 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 al-Ghazali wa ila atraf syuhina wa ila al-manzali al-tanari wa al-rahmani Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa nabiyina bi wajhikum ila sallallahu wa qawlihi wa muntasibina ilayhi subhanallahi والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشهد بالله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Fatihah satu kali, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan dengan mukjizat dan keberkahan salatul Fatihah terus Allah jaga kita dalam sebuah afiat, panjang umur dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah jaga keluarga kita, Allah jaga anak cucu keturunan kita, Allah jaga harta benda kita, dan juga Allah angkat segala penyakit yang ada baik yang zahir maupun yang batin, dan juga mudah-mudahan Allah kabul segala maksud dan tujuan kita. Juga Fatihah kita khususkan untuk orang-orang tercinta kita yang saat ini dalam keadaan orang sehat, mudah-mudahan dengan barakah salatul Fatihah Allah angkat seluruh penyakit mereka, Allah kembalikan kesehatan dan kekuatan badan yang sempurna, dan mudah-mudahan ketika Allah pakai kita semua di akhir hayat kita, Allah pakai kita semua dengan husnul khatimah bi barakatil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini kita semua masih dapat bersama-sama hadir melangkahkan kedua belah kaki kita menuju makam yang mulia ini, yang mudah-mudahan niat dan langkah kita dari rumah menuju makam yang mulia ini senantiasa menggugurkan dosa-dosa kita. Duduknya kita di tempat ini mudah-mudahan terus mendapatkan keturunan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Juga kita beranjak dari tempat ini, mudah-mudahan seluruh dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan atas junjungan alam habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan di yaumul qiyamah kita semua tergolong umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul uzma-Nya. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita semua masih menjadi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Allah tidak membiarkan hamba-Nya berkeliaran di jalan-jalan yang memang jalan itu melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka malam hari ini kita bersyukur kita masih menjadi hamba-hamba pilihan Allah. Allah masih gerakkan langkah kita, Allah masih giring kita ke tempat-tempat yang dimana tempat itu adalah tempat yang dijadikan sebagai tempat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan bahwa jika kau ingin melihat di mana tempat Allah menempatkan dirimu, maka lihatlah di mana saat itu kau berada. Maka jika Allah menempatkan kau di tempat yang mulia, maka disitulah tempat di
dijadikan engkau sebagai hamba-hamba yang selalu mengingatnya. Namun berhati-hatilah jika kita dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk jauhnya Allah kepada kita adalah ketika hati kita, langkah kita, semua aktivitas kehidupan kita jauh daripada syariat-syariat yang diwajibkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah duduknya kita bersimpul di tempat ini, walaupun datangnya kita capek pulang kerja. Ya, ada yang pulang kerja? Enggak. Capek ya? Dari pagi berangkat dari habis subuh, capek. Itu capek. Yang namanya hidup perlu capek. Ya. Karena ada satu makalah, farsob wa inna lidzat al-isbil nasab. Capeklah kau, karena sesungguhnya kelezatan atau kenikmatan hidup itu berada setelah rasa capek itu. Kita lari subuh, habis subuhnya olahraga, lari, ya nggak usah jauh-jauh jaraknya dan ya 20 kilo aja kita lari, bolak-balik itu 20 kilo, satu kali perjalanan 20 kilo, balik 20 kilo, sampai ke rumah gempol. Ya, capek. Tapi rasa capek itu akan kita nikmati, akan terasa nikmatnya ketika kita meneguh segelas air. Beda rasa air ketika kita duduk di tempat ini kita disuguhin air nih, ada air nih. Ya, kita minum. Coba minum kan, yang udah minum tadi rasanya gimana? Bilangnya apa? Paling bilang enak juga biasa aja. Enak nggak minum? Enak. Tapi ungkapan itu akan terasa berbeda ketika kita habis capek. Dikasih air mana ada rasanya, terus berkeringat, dingin. Kita minum tuh air pasti nadanya berbeda dengan kita lagi duduk begini aja. Kita minum, habis lari capek terus kita minum, gimana rasanya? Subhanallah, enak banget. Beda sama kita ungkapin sekarang. Coba dah, nyari tadi enak nggak rasanya? Jarang orang yang lagi duduk begini. Enak banget karena biasa. Bukan dalam posisi capek, bukan dalam posisi capek, biasa aja duduk, orang nyender doang, yang nyender mah nyender, ya, yang nyender mah nyender, yang tidur mah tidur, macam-macam. Namun tidurnya kita di majelis ilmu, tidurnya kita di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bentuk rasa sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Duduknya kita saja sudah mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Maka memang hidup mah guru capek. Hidup mah udah guru capek, terus guru siap menghadapi yang namanya masalah. Hidup mah pasti penuh dengan masalah. Kalau orang udah nggak mau punya masalah, ya mati. Ya mati aja masih bermasalah kok kadang. Jangan yang hidup, yang mati aja kadang masih bermasalah. Ya, masih bermasalah orang yang mati juga. Masalahnya apa? Kita dalam kuburnya tidak dapat nikmat kuburan, masih bisa kubur. Tergantung kita. Itu tempat kembalinya kita mau jadiin apa? Semua juga pasti bakal ada jatahnya. Udah disiapkan oleh Allah, sudah disiapkan tempat kembali kita. Kita semua pasti akan mengalami yang namanya kematian. Maka dari napas yang kita hembuskan setiap harinya itu ibarat adalah langkah yang kita gerakan. Digerakkan kemana langkah itu? Setiap napas yang keluar dari anggota tubuh, maka itu ibarat langkah yang terus kita gerakan menuju kepada kematian. Kalau udah habis napas, jatahnya udah mau dipompa pakai apa juga. Ada kan ya kalau di rumah sakit orang udah meninggal nih, dokternya panik, perawatnya panik, keluarin alat yang namanya alat apa namanya? Alat jejut ya, yang dijeduk, ditekan-tekan. Kalau jatah napasnya udah habis, apa? Mau pakai apa juga, mau diisi pakai kompresor juga kagak bakal ada, udah gak bakal hidup. Ya, mau diisi pakai kompresor, terus dipenuhin sama angin biar keluarkan napas tuh. Kalau jatahnya sudah habis,
Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Udah gak bisa diakhirin, udah gak bisa ditarik, gak bisa dimajuin, gak bisa diakhirin, ya gak bisa. Maka memang hidup kudu capek, di alam dunia ini kudu capek. Kapan istirahatnya? Ntar juga kalau udah mati mah istirahat. Datang waktu-waktunya sholat, ya sholat dengan kewajiban. Capek, ya capek. Ntar juga kalau udah mati mah capeknya hilang di dunia. Capeknya hilang di dunia. Maka kita udah mah hidup capek, ya kalau bisa mah masalah lancar. Pengen mah semua masalah kita, urusan kita itu lancar. Pengennya, ya. Maka semua masalah yang kita hadapi tufawwidu amri ilallah. Pasrahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibawa umat aja mah Pak, enggak ketemu. Kalau pakai akal kita aja mah enggak bakal ketemu. Ngambil akal aja enggak ketemu. Kadang saya suka berpikir begini Pak. Saya dalam pribadi saya kadang suka berpikir, saya nggak kerja, ya saya nggak kerja, anak saya 2, bini saya 2. Jangan terus lagi, saya ada rekaman itu kedengeran, untuk orangnya lagi pergi, ya bini saya 1, anak saya 2. Cuma kalau saya pikir pakai akal saya nggak kerja, tapi kok saya masih bisa hidup, masih bisa makan. Masih bisa, kalau ada yang satu saya karena saya jalan-jalan atau apa, bahkan ada suka yang bilang Ustaz jalan-jalan dulu, ya bahasanya begitu. Kalau kita pikir pakai akal kita, pakai logika kita, nggak masuk Pak, nggak masuk, saya nggak apa-apain. Harusnya lebih ada yang kerja dong, yang kerja tiap minggu dia bisa jalan-jalan, dia bisa beli apa aja kalau ukur ke situ. Cuma akal kita nggak ada kalau urusan itu Pak. Rizki udah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, udah diatur semuanya, ya semuanya udah diatur. Saya nggak kerja saya, cuma kerjaan saya mau kerjaan bapak beda, ya kerjaan saya beda. Emang ini lagi bukan kerja, lah kerja ini, ya itu lagi kerja untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang kerjanya begitu, ya kerjaannya begitu. Gajinya mana? Gajinya kapan? Jangan pakai mikirin itu, ya udah Allah yang atur, jangan pakai dipikirin. Karena kita suka mikir begitu Pak. Kalau pakai logika, pakai akal kita. Tapi semua itu kita hadapi dengan keimanan kita, ya binuril iman, dengan cahaya keimanan kita. Yakin hidup di alam dunia selagi nafas masih berhembus, rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nafas udah putus, udah habis, rezeki putus, ya rezeki putus, udah gak ada lagi. Karena nafas juga merupakan rezeki yang luar biasa. Di bahasan yang telah lalu sudah dibahas, ya. Fakulu nafas kejauhan lagi mata la badla idza fata fala auda, kata Imam Ghazali. Ya, napas adalah, dan napas itu adalah permata yang tidak pernah ternilai harganya. Coba beli satu napas mah yang dikasih oleh Allah buat kita bayarin napasnya, napas itu gue bayarin. Ya, gak usah banyak-banyak, napas tuh 100 busa aja gue bayarin 1 miliar. Bisa gak? Gak bisa kan? Ya. Ini saya punya napas, jatah napas saya ini banyak, uang masih banyak, kalau umur masih panjang, jatah napas kita masih banyak. Pernah gitu sehari berapa kali napas? Pernah nggak? Sehari itu berapa kali napas? Padahal itu adalah permata yang indah yang tidak ternilai harganya. Yang kadang kita nggak syukurin, ya. Karena kita nggak syukurin. Kalau tanggal 1, tanggal muda yang kerja, baru syukurnya tinggi tuh. Yang kerja nih, ya, karena saldonya nambah, yang habis, ya, nambah, syukurnya tinggi tuh. Tanggal 15 ke sono
dan mumet lagi. Mumet lagi. Jadi gitu Pak, ya. Semua kehidupan kita hadapi dengan binurul iman, dengan cahaya keimanan kita. Yakinkan bahwa semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun kita yang hadir di sini sudah menjadi ketentuan Allah. Maka bersyukur kita ditempatkan oleh Allah, dikirim oleh Allah di tempat yang mulia, bukan di tempat-tempat yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan terus Allah jaga kita dalam sejahtera afiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita habiskan sisa umur kita dalam rangka melaksanakan sekuat tenaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kelak tujuan paling utama kita adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, kita wafat dalam keadaan beragama Islam dan wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita. Wa qala Syekhul Mu'allif wa rahimahullah ta'ala wa adaban naf'ami wa barakati ulumi wa fikum bid-darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma taqumu wa tad'u al-yadaini 'ala al-ardi wa la tuqaddim ihda rijlaika fi halatil irtifa'i. Thumma taqumu, kemudian berdiri kau, wa tad'u, dan menyimpan kau, al-yadaini, akan dua tangan, al-ardi, di atas bumi, wala tuqaddim, dan jangan mendahulukan kau, ihda rijlaika, atas akan salah satu kedua kakimu, fi halatil irtifa'i, pada keadaan naik. Keadaan naik ini harus sekaligus ini biar dijelasinnya nggak sepotong-sepotong. Wa tadhibu, dan memulai kau bitakbiratil irtifa'i, dengan takbir naik, takbiratul naik, takbir intikal. Ketika kau bertakbir ingin naik, ini kan posisi kemarin setelah kita duduk tasyahud awal ataupun duduk di antara dua sujud. Setelah sujud kedua kemudian kita akan berdiri atau duduk istirahat. Ya, duduk istirahat. Indal qurbi, ketika dekat, min haddi jalasati, dari batasan duduk, min haddi jalasatil istirahati, dari batasan duduk istirahat. Wa muddaha, dan panjangkanlah olehmu akan takbirah. Jadi takbirah dipanjangin. Ila intisafir irtifa'ika, sampai kepada pertengahan berdirimu. Ila qiyamika, akan berdirimu. Ila intisafir irtifa'ika, sampai pertengahan naiknya engkau. Ila qiyamika, kepada berdirinya engkau. Nah, jadi setelah kemarin kita membahas tentang sholat sampai kepada bahasan duduk istirahat. Duduk istirahat itu adalah duduk yang dilakukan setelah kita melakukan sujud kedua. Dan duduk ini bukan duduk tasyahud. Kalau duduk istirahat itu lahzatan, sebentar, gak lama. Ya, sebentar, gak lama. Maka dalam duduk istirahat itu gak ada bacaan, karena duduknya adalah untuk istirahat, jadi gak ada bacaan. Duduknya pun sebentar, gak lama. Nah, maka setelah kita melakukan duduk istirahat, fikul rakaat tasyahud akibah, yang pada duduk istirahat itu tidak ada tasyahud setelahnya. Jadi setelah sujud pertama, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua. Nah, ketika kita akan naik dari rakaat yang pertama setelah sujud yang kedua, kita akan naik, itu ada duduk istirahat namanya sebentar. Ya, duduk istirahat sebentar. Jadi setelah sujud, kemudian duduk sebentar. Sujud kedua, kemudian duduk sebentar.
Nah, jadi ini nggak usah lama. Ya karena gak ada tasyahud, setelah itu gak ada baca tasyahud. Jadi setelah sujud kemudian duduk gak lama, langsung diri lagi. Itu namanya duduk istirahat. Sebentar, kita subhanallah, gak panjang. Gimana hukumnya? Hukumnya itu sunnah, dikerjain silakan, enggak juga enggak apa-apa. Nah, kemudian setelah kita duduk istirahat, ini yang banyak kadang jadi perbincangan nih. Ya, yang jadi perbincangan. Itu dia bangun dari tangannya begitu. Ya, macam-macam kan tangan. Ketika akan bangun dari duduk istirahat atau dari sujud kedua, di rakaat pertama atau rakaat kedua atau rakaat ketiga atau rakaat keempat, ketika bangun dari sujud kedua, ketika akan bangun ini tangan posisinya bagaimana nih? Ini banyak jadi polemik kan nih. Ada yang begini, ada. Ini karena sekali ada yang begini, bahkan ada yang aneh, ada yang begini pak. Pernah lihat? Pernah lihat nggak? Belum. Ada yang begini nih? Belum pernah lihat? Baru datangnya sih. Ya, beliau datangnya baru. Ada yang begini. Jadi tangan itu, jadi bukan pakai ini. Ya itu mah, wallahu alam ya, entah mungkin ada uzur atau apa kita nggak tahu. Ya, ada yang begini, bahkan ada yang begini. Ada nggak pakai 3 jari? Pernah lihat? Pernah itu. Ada kan? Ada. Nah, biasanya kalau yang gabungnya sama yang itu dah, ya, biasanya pernah pasti. Karena memang aneh-aneh, beda-beda, bukan aneh, beda-beda. Ya, wallahu alam mungkin karena pada dasar masing-masing. Cuma kalau yang kita diajarkan oleh guru-guru kita, melalui kitab-kitab para ulama yang dikaji oleh para guru kita, bahwa ketika engkau bangun, Tumatakum wa tad'u liyadini al-ardi wa la tuqaddim dari rijlika fi halatil irtifa. Kalau dalam syaratnya itu wa tad'u liyadini al-ardi muta'ammin ala bati rahatihima wa ansabihima. Jadi ketika kita akan bangun, simpanlah kedua tanganmu di atas bumi, kemudian muta'ammidan ala bati rahatihima. Kau bersandar kepada kedua telapak tanganmu. Yang kedua telapak tangan wa asabihima dan jari-jarinya tangan. Jadi pakai ini begini. Nih. Dibuka begini. Kalau ini ya. Kalau untuk bimbingan dalam kitab ini begini. Ulama-ulama fikih, ulama-ulama kita itu ulama-ulama salaf itu ajarkan begini. Jadi dibuka tangannya bersandar kepada perut tangan, perut telapak tangan, perut kedua telapak tangan. Perutnya mana sih? Kan ini. Ini perutnya ini pak. Ini perutnya. Wa asabihima dan jari-jarinya kedua tangannya. Jadi begini pak dibuka. Ya. Ntar kalau bangun sholat begini. Kalau kita ngikutin bimbingan dari kitab ini, kajian dari kitab ini. Wala tuqaddim dan jangan mendahului kau dari ilaika fi halatil irtifa. Jangan mendahulukan salah satu dari kedua kakimu fi halatil irtifa ketika akan bangun. Jadi jangan, maksudnya bagaimana? Ini ada. Maaf ya. Ini buat orang yang belum utur. Kadang ada yang bangun begini. Ini kan bangun. Nah, ini kan dulu ini. Ya, jadi dulu ini kaki yang satu, dulu kaki yang lain. Bangun. Nah, itu dulu ini. Jadi ini belum bangun, ini udah bangun. Ya. Wal tuqaddim rijlaika fi halatil irtifa, ihdari rijlaika fi halatil irtifa. Jangan mendahulukan kaki salah satu dua kaki ketika engkau dalam keadaan naik. Ya, dalam keadaan naik. Dari setelah melakukan duduk istirahat ataupun yang tidak melakukan duduk istirahat berarti setelah sujud kedua. Wa tadi takbir irtifa'i dalku min hati jalsatil istirahati wa muddaha. Dan kau mulai bertakbir untuk naik ketika dekat dari batasan duduk istirahat wa muddaha
sampai pada pertengahan engkau ila qiyamika. Panjangin, jadi baca takbirnya ketika kita akan duduk. Nah ini nih, jadi kan duduk istirahat kita nih, duduk, kemudian duduk istirahat. Nah ini batasan duduk istirahat ketika akan bangun. Allahu Akbar. Nah jadi sampai pertengahan, panjangin. Ya. Walaupun jangan panjangin baca takbiratul ihramnya sampai pertengahan. Dan bi atas tikro baina wasiti baika min al-qu'ud ila wasiti baika al-qiyam bi baiti yakunu ha labat Allah inda istiwaika jalisan. Nah, jadi bunyi bunyi huruf ha dan labat Allahnya itu ketika kita duduknya itu dalam posisi duduk ya sejajar dulu. Pas mau bangun Allah. Jadi baca labat Allahnya itu kita masih dalam posisi duduk ketika akan bangun. Ya Allah waqaf lapan akbar inda timadika alal yadil qiyam, ketika engkau bersandar kepada tangan untuk berdiri. Allahu Akbar. Nah jadi lapan huruf hak lapan Allah itu terdengar ketika engkau ya indastiwai kejalan, ketika engkau dalam posisi duduk yang sejajar, masih duduk Allahu Akbar sampai pertengahan masuk pertengahan engkau intibaika ilal qiyam. Nih sampai sini intibaika ilal qiyam, ini pertengahan engkau naik untuk berdiri, jadi sampai pertengahan doang. Nah jadi pas di atas itu udah gak ada suara, ya gak ada suara. Waqaf lapan akbar indah timadika alal yadil qiyam wa lapan akbar fi wastil tifaika ilal qiyam. Dan roh lapan akbar itu berada di tengah-tengah di naiknya kau akan berdiri. Jadi sampai tengah-tengah. Dia aja praktekin aja nih. Mana sih ya? Ini kan sujud nih. Allahu Akbar. Nah sampai sini tengah-tengah. Sebelum dirinya jejak, ya sampai pertengahan akan berdiri. Ini rohnya lapan akbar, suaranya di situ. Dan jangan dipanjangin. Ya. Allahu Akbar. Ya baca sesuai dengan sesuai dengan hak-hak huruf tersebut. Ya, baca sesuai dengan hak-hak huruf tersebut. Walakin dan tetapi hasil jalsatun khafifatun muhtaqafatun. Tetapi duduk ini adalah duduk yang ringan. Duduk yang ringan dan juga duduk yang cepat. Jadi duduknya ringan, gak usah lama-lama. Ya, duduk istirahat itu adalah duduk yang ringan dan duduk yang cepat. Wasalli dan sholat engkau rakaat tazaniyah akan rakaat yang kedua kalula itu seperti rakaat yang pertama, sama gerakannya bang. Ya, gerakannya sama. Dan ketika kau akan melaksanakan rakaat yang kedua, wa'id dan balikanlah olehmu at-ta'awud dan akan membaca ta'awud. Jadi ketika berdiri pada rakaat yang kedua, baca ta'awud lagi. Ketika akan baca basmalah, dia akan baca basmalah. Wa fil ibtidai pada permulaan kita akan melaksanakan atau membaca Fatihah pada rakaat yang kedua. Awali dengan membaca ta'awud. Summa jenis kemudian duduklah kau fil rakaat tsaniyah pada rakaat yang kedua.
litasyahhudal awwal, untuk membaca tasyahud awal, ya, baca tasyahud awal pada duduk yang kedua. Dan pada tasyahud awal wadok dan simpanlah olehmu al-yada akan tangan al-yumna yang kanan fi julusit tasyahudi, pada duduk tasyahud ala fakhzil yumna, di atas paha yang kanan. Tangan kanan disimpan di atas paha kanan. Maqbudatul asabi, maqbudatul asabi, sambil menggenggam akan jari-jari. Jadi ini tangan kanan disimpan di atas paha kanan sambil tangannya digenggam, dikepel, kalau digenggam dikepel begini nih, ya. Jadi bukan masyhur, bukan dilurusin begini. Tangan kanan mah ketika tasyahud awal atau tasyahud akhir nanti, ini tangan kanan dikepel, ditaruh di atas paha kanan, ya. Illal musabbahata wal ibhama fatarsiluhuma, maka kecuali al musabbahata wal ibhama, kecuali telunjuk dan ini ibham, jempol. Musabbahah telunjuk, ibham jempol, kecuali dua ini, ya. Jadi bagaimana? Jadi ini tangan ketika tasyahud awal, ini tangan dikepel, tangan kanan disimpan di atas paha kanan, kemudian dikepel, kecuali ilal musabbahata wal ibham, kecuali telunjuk dan jempol. Nih, kecuali ini nih, ini jangan dikepel, simpen begini, simpen begini nih, ya. Enggak begini, tapi begini. Dilepas ini dua, dilepas, gitu tuh. Ntar ketika entar lanjutannya. Wansyur, dan bentangkanlah olehmu al-musabbahata yumnaka inda qaulika illallah. Wansyur, bentangkan atau taikan atau gerakan musabbahata yumnaka, telunjuk tanganmu yang kanan inda qaulika, ketika ucapan, ketika kau mengucap illallah, asyhadu an la, ini tadinya begini. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, nah ini geraknya ketika illallah. La inda qaulika la ilaha, jadi bukan ketika ucapan la ilaha ini bergerak, tapi ketika mengucapkan kalimat illallah, tangan begini biar kelihatan. Nah, jadi di tangan begini Pak, tadinya Pak, tasyahud awal Pak. Ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, bergerak illallah, jangan digerakkan ketika asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu kan dari la ilaha, tapi bergeraknya ini ketika ucapan illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, geraknya nih, ya, geraknya nih. Dan simpan tanganmu yang kiri mansyuratan asmi ala fakhzil yusra, dan simpan tangan kiri di atas paha kiri mansyuratan, ya, dibentangkan, jangan dikepal ke tangan kiri. Biasa begini kayak kemarin, ujung-ujung jarinya berada di atas ujung lutut sambil menghadap kiblat, ya, sambil menghadap kiblat. Jangan diregangi, jangan terlalu dirapetin, tapi akan dibuka sedikit dan semua menghadap ke kiblat, gitu. Jadi menggerakkan telunjuk itu ketika kita mengucapkan kalimat illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Jangan dari la ilaha, karena kita banyak gerakan dari la ilaha, dari ilaha, asyhadu an la ilaha. Nah, ini kan harus dari ilaha illallah, tapi dari illallah. Nah, pas dari illallah
baru digerakkan. Ya, digerakkan. Mau begini, mau ke atas, mau ini telunjuk jempolnya ditekuk ke sini atau jempolnya dilurusin sama, tapi yang pasti ini harus menghadap ke kiblat. Apa hikmahnya menggerakkan telunjuk kanan ketika mengucapkan kalimat illallah pada tasyahud? Menunjukkan bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Ini menandakan kalimat tauhid, ya, menandakan kalimat tauhid. Kemudian kalau digerakkan ini bagaimana? Itu ada riwayat yang lain, Pak. Kalau kita kan digerakkannya itu ketika mengucapkan illallah, digerakkan udah. Mungkin kalau riwayatnya itu digerak-gerakannya bahasanya mungkin digerak-gerakan, bukan gerakan lah, tapi gerak-gerakan. Nah, kalau gerak-gerakan mungkin 2 kali terus, enggak sekali. Tapi kalau gerakan sekali. Ya. Wajlis dan duduklah kau ala rijlikal yusra fi hadzal tasyahhudi kama baina sajdataini fi tasyahhudil akhir. Dan duduklah kau ala rijlikal yusra di atas kakimu yang kiri fi hadzal tasyahhudi pada tasyahud ini kama baina sajdataini, seperti duduk di antara 2 sujud. Ya, duduk di antara 2 sujud itu kemarin, ya, ini pantat ya ditaruh di atas tumit kaki sebelah kiri, kemudian kaki kanannya didiriin, ditekuk, jarinya menghadap ke kiblat. Nah, duduk tasyahud awal seperti itu, seperti duduk di antara dua sujud. Udah tahulah gambarannya, cuma kita sempurnain gerakannya ya, lebih bagus lagi. Kayak seumpama kemarin, ya, ketika kita sujud, posisi tangan kita itu seperti apa? Ini kudu kita rapiin. Ya, kadang kan ada yang seperti membentangkannya anjing, membentangkan kuku kakinya. Ya, ada yang begini, ada yang kadang jidatnya ditaruh di atas jari itu, ya macam-macam. Tapi posisi yang kemarin adalah wa yadaika hazwal mankibaika, dan kedua tanganmu itu sejajar dengan kedua bahumu, ya. Terus tanganmu ini dijauhkan dari lambungmu, jauh, agak diregangkan, ya. Jadi perlu kita tata ulang gerakan kita. Bukan sholat kita ulangi, tapi kita tata ulang gerakan-gerakan kita atur dengan sedemikian rupa, sesuai dengan yang dituntut dalam kitab Syekh Imam Ghazali, supaya kita mendapatkan kesempurnaan, mendapatkan rasa dalam sholat, mendapatkan rasa. Wa fi tasyahhudil akhiri mutawarrikan wastaqbil du'a al-ma'rufa al-maqsura ba'da salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajlis fi ala waridikal aisir wa rijlakal yusra kharijatan min tahtaka wansil al-qadam al-yumna thumma qul ba'da al-firaq. Assalamu alaikum warahmatullahi. Jadi sampai kepada nanti terakhir yakni salam, berarti sekarang baru sampai kita duduk pada tasyahud awal, ya, duduk pada tasyahud. Sedangkan kalau sholat yang jumlah rakaatnya beda-beda, ada yang 4, ada yang 2, ada yang 3, tapi setiap gerakan rakaat itu gerakannya semuanya sama. Ada pengecualian nanti ketika sholatnya, umpama sholat subuh, pengecualiannya adalah ketika kita bangun daripada ruku pada rakaat yang kedua, kemudian kita tidak, setelah kita nggak langsung sujud, tapi kita baca kunut. Ya, kunutnya itu kan udah dibahas, ya udah dibahas bacaan kunutnya. Allahumma hdini fiman hadait. Kalau kita sendiri, tapi walaupun sendiri, usahakan kita pakai domirnya, itu domir yang bareng-bareng. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Karena apa? Kita nggak tahu ketika kita sholat sendiri ada yang ikut di belakang kita sholat, siapa? Malaikat.
atau jin Islam yang ikut sholat? Ya, pernah nggak? Kita lagi sholat, ketika karena baca amin itu perlu dijahatkan walaupun kita munfarid, walaupun kita sendiri. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oh, suaranya bukan saya doang. Itu sholat munfarid padahal. Kenapa? Ada yang ikut di belakang kita ikut sholat. Maka ketika kunut baca domirnya, ya domir mutakalim ma'al ghair atau domir untuk bareng-bareng. Allahumma hdina fi man hadait. Enggak ubahnya kayak kita berdoa mendoakan orang tua, orang lagi banyak nih, kita lagi jamaah. Jangan jadi orang yang egois. Dia mimpin doa tapi egois. Ya, harusnya di situ banyak baca doa domirnya buat semua kan. Baca doa orang tua, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang mimpin doa lagi baca, yang lain yang ngaminin. Amin, amin. Kita ngamin doa buat orang tua dia doang. Maka kudu bijaksana. Yang mimpin baca pakai domir untuk semua. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Berdoa domir biar semuanya kena. Jadi orang tua kita doain, kita juga aminin, ya gitu. Maka ketika kunut pun, walaupun sholatnya munfarid atau sholatnya sendiri, usahakan kita pakai domirnya, domir untuk semua orang. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Kalau untuk bacaan kunut nazilah itu saya agak lupa ya. Dulu saya setiap subuh, padahal itu setiap subuh, dan potongan dari kunut nazilah yang sering dibaca ketika waktu saya masih mondok itu sering saya baca masih. Allahumma firlina, gimana saya baca, saya lupa lagi. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum min jami'i syarri masa'ibid dunya wad din. Itu sebelumnya ada tuh. Ya. Saya agak lupa ingat bacaan kunut nazilah yang sering dibaca oleh guru saya. Lupa ingat. Catatannya hilang kalau nggak salah, sudah ada catatannya. Nanti saya cari soalnya. Jadi untuk bacaan doa kunut nazilah yang itu bisa dibaca kapan saja. Dalam sholat apapun itu bisa. Sholat maghrib pakai kunut nazilah bisa, silakan. Sholat isya pakai kunut nazilah bisa. Sholat jumat pakai kunut nazilah bisa. Ya, cuma ketika akan baca kunut nazilah, jadilah imam yang bijaksana. Sebelum pelaksanaan sholat kasih pemberitahuan dulu, pengumuman. Nanti di rakaat kedua sebelum sujud ya kita baca kunut nazilah. Khawatirnya imam baca kunut nazilah, Allahumma hdina fi man hadait, makmum semuanya sujud. Ya, khawatirnya begitu. Maka sebelum pelaksanaan kunut nazilah itu kudu ada pemberitahuan. Wa fi tasyahhudil akhir wa istaqbil du'a al-ma'ruf al-ma'sur' pada salat nabi wa judul fihi ala waridikal aisar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari kajian kita pada malam hari ini kita bisa ambil manfaat, bisa kita terapkan dalam rangkaian ibadah kita yang kita laksanakan dalam keseharian kita, yang khusus ibadah yang wajib yang memang harus kita laksanakan di setiap harinya, yakni sholat yang 5 waktu. Semua gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya telah diatur dalam syariat. Jadi enggak sembarangan, enggak semau kita. Dari mana kita mendapatkan ini? Kita mendapatkan ini adalah berdasarkan daripada tafsir-tafsir hadis yang dikarang oleh para ulama. Kemudian dari mana hadis ini? Hadis ini adalah hadis yang dikarang oleh para ulama yang perlu ditafsirkan. Juga diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Karena secara terperinci gerakan sholat dari takbiratul ihram hingga salam dalam Al-Quran tidak diceritakan secara rinci, masih secara detail, secara jelas. Dari mana dapatkan semua gerakan sholat dari awal sampai akhir, dari mulai takbiratul ihram sampai salam?
diambil dari hadis-hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dikarang dituangkan dalam satu kitab oleh para ulama yang kemudian dikaji. Disinilah kita mendapatkannya. Dari siapa? Dari guru-guru kita. Di mana mendapatkannya? Bukan di terminal, bukan di jalanan, ya. Tapi ini semua didapatkan oleh kita. Bisa kita dapatkan dari guru-guru kita, para ulama kita, para kiai-kiai kita yang saat ini memang mungkin sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita. Termasuk kita. Keimanan kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bisa memilah dan memilih. Ini framingnya lagi gila-gilaan, Pak. Ya. Setiap saya lihat itu, kalau saya lihat di HP kayaknya berbanding HP saya. Terus nggak ada lagi. Itu setiap saya lihat kalau gitu, ya Allah. Ya. Tapi saya mendapatkan satu ungkapan seperti ini. Jangan pernah kau menceritakan indahnya pelangi di hadapan orang buta. Paham gak maksudnya? Jangan pernah menceritakan indahnya pelangi di hadapan orang buta, karena dia gak akan pernah lihat indahnya pelangi. Mereka yang nyinyir seperti itu gak akan pernah tahu nikmatnya hidup di pondok pesantren. Nikmat, Pak, benar. Saya kalau ada kesempatan diizinin, ya ada kesempatan diizinin, saya mau mondok lagi, Pak. 2 tahun, 3 tahun, pengen saya benar. Indahnya, paling nikmat, paling indah hidup itu di pondok pesantren. Karena apa? Kita punya anak gak akan pernah mendapatkan, tidak akan pernah punya adab dan tidak pernah dapatkan di instansi tempat-tempat pendidikan lain kecuali di mana? Gak pernah di sekolah diajar adab. Buktinya apa? Sekarang lagi ramai murid rokok di sekolahan, ditabung sama gurunya. 650 murid rokok gak mau sekolah, dukung temennya yang rokok digambar sama guru. Coba di pesantren kita ajarin begitu, Pak. Adab didahulukan daripada ilmu. Kalau di sekolah ilmu dulu, adab no, jarang. Kalau adab diterapkan di sekolah nggak ada. Guru murid lawan sama guru nggak ada, Pak. Kalau dulu coba bayangin. Kalau kita dulu kalau ngaji nih, kita pulang nangis, adu sama orang tua dulu. Kira-kira orang konten nyamperin gurunya nggak? Boro-boro, yang ada kita ditambahin di rumah ya. Emang lu juga yang salah. Ngaji pulang diomelin. Ngaji pulang lo balik sana nganterin. Gitu, Pak. Karena adab didahulukan di pondok pesantren. Ini seandainya nih yang sedang viral sekarang yang lagi trending nih, kalau diajarkan adab oleh guru-gurunya, itu instansi yang kemarin memposting itu kayak juga rata, Pak. Rata, yakin deh rata. Bahkan sampainya ada ungkapan-ungkapan kami bisa meratakan itu gedung tanpa harus menyentuh. Bayangin, bisa meratakan gedung tanpa harus menyentuh, tanpa harus datang. Ya, dengan izin Allah tentunya. Ini sekarang sudah terjadi, Pak. Ya, nggak akan pernah mendapatkan adab kecuali di mana? Di tempat pendidikan agama, khususnya di pesantren. Yang sekarang lagi digoreng, ada postingan hapuskan pesantren di Indonesia, nggak ada manfaatnya. Pengennya bagaimana? Pengennya nih anak-anak kita yang setiap harinya tawuran, mabok-mabokan, ya pengennya begitu, biar jadi negara bebas kayaknya. Kalau udah seperti itu, tinggal nunggu kehancuran datang murka Allah Subhanahu wa taala. Karena akan ada 3 golongan yang bisa memalingkan murka Allah. Ahabbul ibadi ilayya al-mutahabbuna bi hubbi wal muta'allaqatu qulubuhum bil masajid wal mustaghfiruna bil asr ulaika allazina idza arada Allahu bil uquba zakatuhum wa taraktuhum wa saraftu anhumul uquba. Yang pertama al-mutahabbuna bi hubbi, saling mencintai karena Allah, saling menasihati. Mana nih? Kita lagi sedang saling menasihati, Pak. Saling mencintai karena Allah. Kalau saya tidak cinta karena Allah, bahwa ngapain? Capek-capek, umpama capek-capek ngapain? Ya, makan kagak, lupain kagak, umpama ini mah. Ya, ngapain? Tapi apa? Karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
ke masjid. Dulu enggak. Ya. Tapi kalau orang yang dididik dengan ilmu agama, enggak pakai disuruh berangkat, waktunya sholat berangkat ke masjid. Wal mustaghfir bil ashar, orang yang istighfar pada waktu sahar. Nah, kalau yang kagak ada pendidikan agama, orang-orang pengen istighfar, Pak, ya dikejar dunia. Kalau ini udah enggak ada tiga. Ya. Kan kata Allah, ulaika allazina iza aradallahu ahlal arda bil uqubah. Kalau Allah bermaksud menurunkan azab kepada penduduk bumi. Tapi karena melihat tiga golongan ini, Allah palingkan, Allah geser, Allah tinggalkan. Kalau udah gak ada, kalau udah gak ada kan dibayangin Pak, Jakarta maksiatnya kayak apa sih? Bekasi maksiatnya kayak apa sih? Tapi masih diimbangi, banyaknya masih ada banyak majlis-majlis, masih banyak majlis taklim, masih banyak majlis-majlis kebaikan, masih banyak para ulama, masih banyak para habaib. Tapi nanti kalau mereka semua dicabut, tinggal nunggu dah. Ya, kayaknya pengennya begitu mereka, Pak. Pengen bebas, maka di framing pesantren ini lagi. Ya, jadi mudah-mudahan kita orang yang diteguhkan hati kita. Ya, Allah teguhkan hati kita, Allah kuatkan iman kita agar jangan sampai kita goyah, kita ikut kepada mereka. Namun ini Pak, ya mudah-mudahan jadi bekal buat kita, ya jadi bekal buat kita. Jangan sampai kita menjadi salah satu orang yang digolongkan mendatangkan murka Allah, tapi jadilah kita salah satu golongan yang bisa memalingkan murka Allah. Ya amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua sehat walafiat dan jangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita tersudut, jangan sampai kita terpancing. Terus kita mengikuti ulama-ulama yang lurus, yang memang mereka tidak ada tujuan lain kecuali mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, lillahi kalimatillah, demi meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau Islam udah ada di muka bumi, tinggal tunggu kehancurannya saja. Ya mudah-mudahan semua ada manfaatnya. Wasiat bagi diri pribadi saya dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi semua yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afdal dzikri ba'da annahu la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.